Pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu-ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pengertian sejarah kebudayaan Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai sejarah atau catatan yang berkenaan dengan tumbuh atau berkembangnya peradaban Islam. Islam di sini yang semula diwartakan Nabi Muhammad berkenaan dengan capaian dalam segala aspek baik itu politik, ekonomi, dan lain-lain. B. Tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu seseorang akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul hasanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau, dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Periode Mekah, Rasulullah SAW lebih fokus penanaman nilai-nilai akidah tauhid. Dakwah Rasulullah SAW, Dakwahnya yaitu secara sembunyi-sembunyi. Turunnya wahyu kedua surah Al-Mudassir ayat 1-7 mengawali perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan kawan dekat. Oleh sebab itu, orang yang pertama menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabat dekatnya. Orang-orang pertama memeluk agama Islam disebut dengan ashabikunal awalun. Dakwah secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun Rasulullah SAW, Rasul mulai mengubah strategi dakwahnya. Dakwah yang semula dilakukan secara diam-diam dan rahasia kemudian dilakukan secara terbuka. Strategi ini diubah setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan terhadap berdakwahnya secara terang-terangan selama kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya hingga agama Islam berkembang luas di seluruh jazirah Arab dan negara-negara sekitarnya. Periode Madinah lebih banyak menyampaikan hal-hal berkaitan dengan muamalat atau urusan dunia dan ibadah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah yaitu tekanan yang semakin kuat dari kaum Quraisy di Mekah menyebabkan Rasulullah harus berupaya menyelamatkan diri dan juga kaum muslim yang lainnya. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib, yaitu nama sebelum Madinah. Rasulullah SAW berangkat ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sampai di Madinah pada hari Jumat 13 Rabiul Awal bertetapan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengerjakan hal-hal seperti mendirikan masjid. Didirikannya masjid berfungsi sebagai sarana pembinaan akidah akhlak dan ibadah, tempat belajar mengajar tentang seluk-beluk Islam, serta tempat pertemuan untuk menjalani persaudaraan antar sesama umat Islam. Selanjutnya mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Tujuannya yaitu agar terwujud persaudaraan dan kesatuan yang tangguh di antara kaum muslimin, dan membina hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua pihak. Maka beliau mengatur kehidupan di Madinah dalam satu kesepakatan yang termasuk dalam Piagam Madinah, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam telah terwujud di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menentukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, maupun hal-hal lainnya pada masyarakat Madinah sesuai dengan petunjuk yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas kebijakan beliau. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, banyak terjadi peristiwa penting seperti yang pertama Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, yang ketiga Perang Khandaq, dan Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah pada Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat di pangkuan istri Aisyah radhiyallahu anha sepulang menjadi imam di masjid pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi.
Sebelum wafat, beliau menerima wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa agama Islam pada saat itu telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulafa Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafa Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemimpinannya, Khulafa Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinan dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani oleh umatnya. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad, menggantikan Khulafa Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada 661 Masehi setelah wafatnya pemimpin terakhir Nur Khulafa Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Setelah Daulah Bani Umayyah berdiri, adapun langkah-langkah pertama yang dilaksanakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Setelah itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru, yaitu dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos. Secara tidak langsung, Bani Umayyah mengubah sistem pemerintahan Islam dari kekhalifahan menjadi monarki. Pemerintahan tersebut memberikan dampak yang cukup luas ke berbagai macam sektor, termasuk dalam aspek pengolahan perekonomian di tengah-tengah masyarakat muslim. Salah satu perubahan yang cukup terlihat di masa itu adalah perubahan mekanisme pengolahan Baitul Ma'al. Selain itu, pembangunan perekonomian di masa Muawiyah dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan kerja bagi masyarakat muslim. Pemberian gaji tetap kepada tentara berdampak pada peningkatan kesejahteraan para masyarakat muslim. Perkembangan Bani Umayyah di bidang politik, pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Di bidang politik, pada awal pemerintahan, kondisi politik cenderung stabil. Namun setelah Yazid diangkat, terjadi pergolakan politik berupa pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Di bidang pemikiran ekonomi Islam, terdapat beberapa sumbangsi pemikiran terhadap kemajuan ekonomi, yaitu berupa perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi, saham murah lahah, muzara, serta kitab Allah Kharaj yang ditulis Abu Yusuf. Di bidang pendidikan, sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari pengarahan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang ekonomi, pada masa ini dinasti Umayyah mengalami kemajuan di berbagai lembaga pemerintahan seperti peningkatan di bidang industri dan kelautan. Seni budaya, masjid sebagai ikon atau simbol teknologi keutamaan selain masjid, arsitektur dan bangunan yang megah, serta dibangun istana-istana para mahkota. Ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan berupa ilmu agama, kedokteran, filsafat, astronomi, geografi, dan lain-lain. Dinasti Abbasiyah, masa pemerintahan umat Islam, abad keemasan dan kejayaan peradaban dari umat Islam mengalami kemajuan, sehingga banyak muncul tokoh ilmuwan dari umat Islam. Namun, Bani Abbasiyah mengalami keterpurukan dikarenakan mendapat serangan dari bangsa Mongol. 1. Perkembangan di bidang politik 11-4 mengalami penurunan karena negara bagian ingin melepaskan diri. Yang kedua, perkembangan di bidang pemikiran. Hasil dari perkembangan pemikiran yang sudah dirintis dari periode klasik adalah kemajuan peradaban Islam mencapai puncaknya kejayaan, terutama pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Makmun. Yang ketiga, ekonomi. Dikarenakan tanah yang subur menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran, usaha tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Yang keempat, perkembangan di ilmu pengetahuan. Pusat kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah, terdapat perpustakaan,
Perpustakaan ini merupakan universitas di mana kitab-kitab langka orang yang datang juga menulis dan berdiskusi. Yang kelima, seni budaya. Terdapat seni arsitektur berupa istana, madrasah kota. Terdapat juga seni tata kota, seni sastra mengalami kemajuan, serta seni suara dan musik. Proses masuknya Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama liberal atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Pengetahuan. Pemikiran umat Islam berjasa dalam pengolahan dan mengembangkan kebudayaan klasik Yunani dengan menambahkan unsur-unsur baru. Ia kemudian menjadi sumbangan besar terhadap Eropa, sehingga benua ini memasuki babak baru dengan munculnya masa Renaissance. Di antara pemikiran yang sangat berpengaruh di Eropa adalah Ibn Rashid, yang menganjurkan kebebasan berpikir yang ia pelajari dari pemikiran Aristoteles. Sebagai bukti besarnya pemikiran Ibn Rushd di Eropa, timbullah gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Ekonomi. Penduduk-penduduk industri dan pertanian lebih dari cukup untuk digunakan. Sevilla mempunyai salah satu pelabuhan terbesar mengeksplor kapas zaitun, minyak, dan juga mengimpor kain dan para budak dari Mesir, serta sejumlah biduanita dari ekspor dan Asia. Barang-barang yang diekspor dari Malaga dan meliputi kunyit, daun ara, marmer, dan juga gula. Dan Konstantinopel, produk-produk Sevilla memperoleh pasarnya sampai jauh ke India dan Asia Tengah. Seni budaya. Yang pertama, arsitektur. Aspek-aspek perkembangan fisik yang mendapat perhatian umat Islam. Sangat banyak dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian demikian juga. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Tempat-tempat yang tinggi dengan begitu juga mendapat jatah air. Yang kedua, Cordoba. Cordoba adalah salah satu kota utama Visigoth yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah oleh penguasa muslim. Kota ini dibangun dan diperindah, jabatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Yang ketiga, Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordoba diambil alih oleh Granada pada masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Moor. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya.